Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 1 yang beranggotakan Saya Muhammad Rafi Farji. saya Ahmad Rian Nazril, Saya Zahra Fatira Balkis, saya Daza Sabita. Saya Muhammad Yusuf Ramadan. Saya Dika Septiana. Di video kali ini, kami ingin melakukan percobaan kimia terkait hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua luas permukaan, dan yang ketiga suhu. Adapun praktikum pertama laju reaksi terkait faktor konsentrasi. Bahan yang dibutuhkan, aquades, cuka, soda kue, dan 2 buah balon. Alat yang digunakan, 2 buah tabung Erlenmeyer, pipet tetes, dan stopwatch. Perlakuan pertama, 25 ml cuka dan 15 gram soda kue. Masukkan 25 ml cuka ke dalam tabung Erlenmeyer. Lalu, masukkan 15 gram soda kue ke dalam balon. Pasangkan balon berisi soda kue ke mulut tabung. Tuang soda kue ke dalam cuka bersamaan dengan itu, mulailah menghitung waktu dengan stopwatch. Amati reaksi yang terjadi setelah gelembung hilang, hentikan stopwatch. Catat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Perlakuan kedua. 15 ml cuka yang diencerkan dengan 10 ml aquades dan 15 gram soda kue. Langkah pertama, tuang 15 ml cuka ke dalam tabung reaksi dan encerkan dengan 10 ml aquades. Lalu pindahkan enceran tersebut ke dalam tabung Erlenmeyer. Langkah kedua, masukkan 15 gram soda kue ke dalam balon. Pasangkan balon ke mulut tabung Erlenmeyer. Tuang soda kue ke dalam enceran cuka plus air. Bersamaan dengan itu, mulailah menghitung waktu dengan stopwatch. Langkah kelima, amati reaksi yang terjadi. Setelah gelembung hilang, hentikan stopwatch. Catat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Adapun praktikum kedua laju reaksi terkait faktor luas permukaan. Bahan yang diperlukan, 2 buah Jesco dan aquades. Alat yang digunakan, 2 buah tabung Erlenmeyer, stopwatch, dan mortar. Perlakuan pertama, sebuah Jesco dan luas permukaan berbentuk lingkaran dan aquades 100 ml. Langkah kerja yang pertama, tuang aquades ke dalam tabung Erlenmeyer sebanyak 100 ml. Berikutnya, masukkan Jesco utuh ke dalam tabung Erlenmeyer berisi air. Bersamaan dengan itu, mulailah hitung waktu dengan stopwatch. Amati reaksi yang terjadi dan hentikan stopwatch ketika gelembung dan Jesco benar-benar hilang. Catat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Perlakuan kedua, sebuah Jesco yang dihaluskan dan 100 ml aquades. Langkah kerja yang pertama, tumbuk Jesco menggunakan mortar. Pastikan tidak tersisa potongan yang besar. Berikutnya, tuang aquades ke dalam tabung Erlenmeyer sebanyak 100 ml. Selanjutnya, masukkan Jesco yang sudah ditumbuk ke dalam tabung. Bersama dengan itu, mulailah menghitung waktu dengan stopwatch. Amati reaksi yang terjadi dan hentikan stopwatch ketika gelembung dan Jesco benar-benar hilang. Catat waktu yang diperlukan untuk bereaksi. Adapun praktikum ketiga laju reaksi terkait faktor suhu. Bahan yang dibutuhkan ada 2 buah Jesco, air panas, dan air dingin. Adapun alat yang digunakan, 2 buah tabung Erlenmeyer dan sebuah stopwatch. Perlakuan pertama, sebuah Jesco dengan 100 ml air dingin. Langkah kerja yang pertama, masukkan 100 ml air dingin ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian, masukkan Jesco. Bersamaan dengan itu, mulailah menghitung waktu dengan stopwatch. Berikutnya, amati reaksi yang terjadi dan hentikan stopwatch ketika gelembung dan Jesco benar-benar hilang. Jangan lupa catat waktu yang diperlukan untuk bereaksi. Perlakuan 2. Sebuah Jesco dengan 100 ml air panas. Langkah kerja yang pertama, masukkan 100 ml air panas ke dalam tabung Erlenmeyer, kemudian masukkan Jesco. Bersamaan dengan itu, mulailah menghitung waktu dengan stopwatch. Amati reaksi yang terjadi dan hentikan stopwatch ketika gelembung dan Jesco benar-benar hilang. Jangan lupa catat waktu yang diperlukan untuk bereaksi. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum kami hari ini, Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi
terhadap konsentrasi pada percobaan pertama. Soda kue yang direaksikan dengan cuka tanpa air membutuhkan waktu lebih lama Dibanding pada percobaan kedua, soda kue yang direaksikan dengan cuka yang telah diencerkan dengan air membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Pada percobaan kedua, terkait luas permukaan, J-school yang luas permukaannya lebih besar atau J-school utuh membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan J-school yang sudah ditumbuk. Pada percobaan ketiga terkait suhu, J-school yang dicelupkan ke air dingin memerlukan waktu lebih lama dibanding dengan dicelupkan dengan air panas. itulah tadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.